Hmm. Hmm. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu dosen, selamat mahasiswi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk selamat sore Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa UI maupun Universitas Tekon. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk pertemuan yang ke-11 nih. Jadi kita akan melanjutkan tentang penerapan fungsi linier ya. Kemarin kita sudah membahas untuk penerapan linier untuk keseimbangan pasar, fungsi penawaran, fungsi permintaan, serta subsidi ya, penambahan subsidi, pajak, serta keseimbangan pasar dua produk ya, atau dua benda. Pada ini kita akan membahas tentang analisis pulang pokok ya, atau PIP, atau kalau dalam suatu usaha yaitu titik pada saat diperoleh pada saat keuntungan dan kerugian tidak diperoleh, jadi saat keuntungan dan kerugian itu sama, jadi pada saat itu tidak memperoleh keuntungan maupun tidak memperoleh kerugian. Ini dalam analisis pulang pokok, konsep yang lebih penting berkenaan dengan R dan C. R itu keuntungan ya, profit positif, dan C itu adalah kerugian ataupun itu keuntungan atau pendapatan, dan C itu biaya total ya, konsumsi ya. Mana pada saat keseimbangan pasar atau analisis pulang pokok itu saat dimana R-nya sama dengan C ya, jadi pada keuntungan sama dengan kerugian dari biaya untung atau sama dengan biaya total ya. Jadi perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan tapi tidak pula mengalami kerugian ya. Jadi secara umum ya, PIP titik pulang pokok, analisa pulang pokok itu ada nama lain juga break even point atau PIP. Dan dalam PIP ada unsur-unsur ya, revenue ya. Revenue itu pendapatan, hasil atau cost itu biaya, dan net profit itu yang nanti yang dinamakan dengan keuntungan ya. Ini pendapatan, biaya, dan ini profit itu keuntungan. Di net profit itu sama dengan revenue dikurangi cost ya. Jadi kalau revenue dikurangi cost ada nilai positifnya, maka akan mendapatkan net profit atau pendapatan bersih ya. Secara grafik bisa kita lihat seperti ini ya. Di pemetaan PIP seperti ini. Jadi ini ya penjualan atau revenue, hasil penjualan atau pendapatan. Itu fungsi penjualan, revenue, yang ini dari nol ya, biasanya hitungnya dari nol, titik pusat nol, kemudian akan dihasilkan kalau penjualan biasanya hasilnya akan naik terus ya. Terus ini biaya total ya, biaya total itu adalah pertambahan dari biaya variabel dan biaya tetap ya. Jadi secara umum itu biaya total itu adalah biaya variabel dan biaya tetap. Kalau biaya total itu berarti dia akan biayanya selama ini biayanya akan tetap terus. Yang termasuk dalam biaya tetap misalnya nanti seperti penggajian ya, penggajian dan sebagainya yang unsurnya tidak dipengaruhi oleh biaya produksi. Jadi kita akan memproduksi barang, baik itu
10 barang ataupun 100 barang, maka biaya tetapnya itu tetap sama aja. Jadi biaya tetap itu biaya yang tidak dipengaruhi oleh biaya produksi ya. Kalau biaya variabel, biaya yang dipengaruhi oleh pertambahan produksi ya. Jadi umpamanya kalau produksinya 10 mungkin lebih biaya variabel akan lebih kecil dibanding nanti produksi lebih dari 10 ya. Jadi ini cara gambar, sehingga dari gambar ini bisa diketahui ya, ini yang ada arsial hijau itu namanya nanti akan gimana diperoleh suatu daerah laba, daerah keuntungan ya. Yang ini garis ungu itu, garis arsial ungu ini kerugian ya, jadi terpotong ini, jadi ini semakin ini kan naik terus ya, jadi kalau ini semakin naik. Itu gambaran secara grafik. Terus dalam BIPIK kita bisa mengasumsikan ya, jadi kita dalam menghitung BIP itu waktu itu kita harus bisa mengasumsikan dulu ya. Jadi asumsi dalam BIP itu adalah biaya tetap tidak berubah-ubah ya, jadi biaya tetap tidak berubah-ubah. Jadi nanti notasi fixed cost ya, FC nanti bentuknya, terus biaya variabel itu biaya yang bervariasi dalam perbandingan yang konstan. Jadi dia kenaikannya konstan ya, umpamanya produksinya per satu barang umpamanya X, maka untuk 2 barang jadi menjadi 2X, 3 barang 3X dan seterusnya. Itu ya, biaya variabel itu kenaikannya adalah konstan ya. Terus harga penjualan juga ya kenaikan juga konstan ya, karena harga suatu barang itu harganya kan tetap, jadi tergantung dari jumlah barang. Bagi kita harga penjualan itu bisa dihitung karena itu jumlah barang yang kita jual dengan harga yang konstan ya, harganya konstan, jadi nanti kenaikan juga akan konstan juga ya. Terus kita mengasumsikan BIP itu bila kita hanya untuk satu macam barang ya. Tapi bila jika lebih dalam suatu produk dari satu yang memproduksi lebih dari satu barang, maka kita memakai sistem bauran, yaitu perbandingan ya jumlah barang X dan Y berapa dihitung, nanti di rata-rata. Jadi nanti harga barang pendapatnya tinggal ini, harga rata-ratanya berapa dikalikan jumlah barang yang diproduksi, nanti baru bisa diketahui pendapatannya, R-nya ya. Itu kalau produk barang lebih dari satu ya. Jadi untuk barang satu, barang dua ya, barang X dan Y, harganya berapa dikalikan produknya, dan Y harganya berapa dikalikan produknya, nanti baru di rata-rata jumlah itu kita rata-rata bagi 2. Itu yang dinamakan nanti sebagai pendapatan secara umumnya. Terus penjualnya harus konstan ya, jadi penjualan itu harusnya maksudnya adalah harganya harus tetap ya, nggak ada dirubah ya. Umpamanya kita dalam 1 tahun harganya X, ya harusnya harus tetap X terus. Tapi kalau harganya tiap dalam 1 tahun berubah-ubah, maka mungkin tidak akan tidak bisa kita mencari BIP-nya ya. Jadi itu asumsinya adalah harganya harus tetap ya. Terus hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel tidak bervariasi, jadi dia konstan ya, jadi perbandingannya adalah konstan. Terus ada kesesuaian antara produksi dan penjualan. Jadi kalau produksinya berapa, penjualannya berapa, itu harus ada kesesuaian ya. Itu asumsi ya.
Kita bisa langsung kasih contoh aja ya untuk analisa bulan pokok. Contohnya seperti ini, diketahui fungsi cost-nya ya. Fungsi biaya totalnya adalah C sama dengan 20.000 plus 10Q. Q itu jumlah produknya ya. Terus F itu penjualannya, fungsi penjualannya, F itu sama dengan 200Q. Jadi namanya tadi ini 200-nya itu harganya ya berarti ya. Q itu jumlah barang yang mau dijual. Terus yang kedua, berapakah tingkat produksi pada saat BEP, jadi pada saat dicapai titik impasnya ya, BEP itu titik impas ya, apa yang terjadi pada saat produksinya sebanyak 300 unit. Jadi kalau ini biasanya uangnya 300 unit, nanti produksi BEP-nya berapa, kalau lebih nanti dia pulang ya. Kita bisa hitung ya. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi net profit atau biasanya apa dengan notasi pi ya, biasanya notasinya adalah pi ya. Jadi kita kasih notasi bentuk pi ya, itu keuntungan. Ini net profit atau keuntungan adalah R minus C. R itu revenue ya, R-nya. Jadi jika BEP-nya bisa kita cari tadi namanya. Jadi BEP itu berarti kan net profit.